Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Cahyono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Trucuk, Klaten. Baik, di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trucuk, Ibu Ani Sugesti Handayani SPD MPD. Yang saya hormati narasumber diseminasi calon guru penggerak pada siang hari ini, Bapak Anas Cahyono, Sarjana Pendidikan, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Trucuk yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa dalam pertemuan siang hari ini. Dalam diseminasi calon guru penggerak siang hari ini mengusung tema budaya positif sekolah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah, pemaparan materi oleh Bapak Anas Cahyono, Sarjana Pendidikan, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Ani Sugesti Handayani SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembicara setelah Kepala Sekolah proses diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita Bapak Anas Cahyono SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik Pak Ibu, Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru, Bapak karyawan-karyawan SMP Negeri 2 Trucuk yang terkhusus Bapak Anas Cahyono SPD selaku calon guru penggerak SMP Negeri 2 Trucuk angkatan 11 yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam pada kita semua, pada keluarga besar SMP Negeri 2 Trucuk. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Trucuk senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, keberkahan pada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu yang saya hormati dan saya berikan, pada siang hari ini merupakan siang yang membahagiakan untuk keluarga besar kita, yang mana kita selalu berproses bertumbuh untuk bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan dalam mengajukan pendidikan dan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 2 Trucuk yang terdapat pada siswa. Dan pada kali ini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan Bapak Ibu, yaitu adanya pelatihan guru penggerak yang mana
pada saat ini dilaksanakan oleh beliau Bapak Anas Bahyono SPD dengan segala dan segenap prosedur maupun juga semacam siklus yang harus beliau lalui dan beliau selesaikan. Kita sebagai teman sejawat ini sudah selayaknya memberikan dukungan dan bantuan serta dorongan agar Pak Anas ini nanti bisa melaksanakan siklusnya dengan baik, lancar, dan mendatangkan prestasi. Bapak Ibu, untuk kali ini topiknya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sudah lama dirintis ataupun juga diaplikasikan pada kurikulum sekolah, terutama adalah kurikulum Merdeka. Namun di lapangan terkadang pelaksanaannya atau implementasinya atau diseminasinya belum optimal. Kita tahu bersama manfaat dari disiplin positif adalah luar biasa untuk menciptakan kondisi kelas yang mendukung proses pembelajaran yang berdampak pada siswa. Namun karena terkendala kesibukan ataupun juga suasana kelas yang kadang-kadang tidak memungkinkan, terkadang kita terkejar oleh target sehingga setiap kali kita menyelenggarakan proses pembelajaran ini tidak setiap saatnya kita mengimplementasikan disiplin positif pada proses pembelajaran. Betul tidak Bapak Ibu? Karena keterbatasan waktu dan situasional. Untuk itu Bapak Ibu monggo, karena kita ini adalah sebuah penggerak yang mana sebuah penggerak ini adalah piloting project yang mana menjadi cermin dari pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Monggo untuk disiplin positif ini betul-betul kita budayakan, kita kembang suburkan pada proses pembelajaran dan kita tanamkan pada siswa-siswi kita. Nah, biar paham betul agar disiplin positif ini menjadi semacam nafas kita. Nafas kita setiap harinya dalam melaksanakan pembelajaran dan menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan SMP Negeri 27. Mudah-mudahan dengan adanya desiminasi ini kita akan dihangatkan kembali, direvitalisasi lagi tentang esensi dari disiplin positif dari Pak Anas. Nah, ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita ini adalah insan pendidik yang sejati. Insan pendidik yang sejati ini harus familiar dengan perubahan. Apapun yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi harus segera kita adaptasikan dengan baik. Termasuk juga tentang perubahan sistem pendidikan kita ya Bapak Ibu. Kita jangan merasa kok kayak begini, kok angel dan lain sebagainya. Mari kita sambut perubahan dengan sebaik-baiknya, dengan rasa ikhlas sehingga tidak terasa membebani kita atau berat pada hati kita. Jadi Bapak Ibu saya himbaukan mari kita dukung program pemerintah, termasuk juga calon guru penggerak ini adalah program pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Kita sukseskan visi pendidikan nasional Indonesia pada sekian ini. Dan saya cukup untuk himbauan khusus Bapak Anas ini, monggo yang sabar, telaten, tangguh. Sesuatu itu memang sudah menjadi suratan ilahi yang harus kita lalui siklusnya, harus kita lalui prosesnya. Nanti tanpa terasa dengan keikhlasan akan sampai pada waktunya, akan selesai dan indah pada akhirnya. Maturnuwun, tetap semangat Pak Anas, kita beri untuk Pak Anas. Kita semangat Pak Anas karena teman-teman ini selaku
100% mendukung penjenengan. Nah, dukungan 100% dari teman-teman ini jadikanlah sebagai kekuatan yang mendukung penjenengan, biar penjenengan ini nanti melaksanakan prosesnya dengan nyaman dan ringan hati, ya. Jangan terbebani. Senyum dong Pak Anas. Nah, merasa terbebani dan terhakimi gitu ya Pak Anas. Senyum. Nah, tatapan dunia dengan senyuman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Anas Cahyono, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Anas Cahyono, SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bu Ahli Tugas Jalannya, BDPD, dan saya hormati izin berdiri. Kepada Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan diskriminasi budaya positif sekolah. Hari kemarin sudah dapat budaya positif dari Pak Dana. Nanti saya lebih rincinya dan untuk penanganannya secara rinci. Nanti ada beberapa kasus yang saya berikan. Nanti Bapak Ibu dimohon untuk menyelesaikan kasus dari apa yang saya sampaikan nanti, dan dengan cara segitiga restitusi. Oke, sebelumnya untuk agendanya yang pertama itu pembukaan, nanti ice breaking, materi, refleksi dan penutup. Ya, jadi kurang lebihnya nanti 40 menit sampai 60 menit. Baik, untuk ice breaking kita berdiri dan berpasangan. Nanti kita berdiri musik ya. Nanti berdiri musik. Nanti kami pinjam. Sesuai dengan musik, begitu musiknya itu nanti tangan dan mukanya itu harus tidak sesuai dengan tidak apa ya, berlawanan sama tangan yang kita tuju. Bukan, kan sambil ini ya, sambil dengerin musik, begitu kata bun, misal saya nunduk ke atas, berarti mukanya harus berlawanan, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nanti kan yang setelah saya tinggal padanan, nanti setelah diiringi musik, begitu kata bun, langsung nunjuk ke sana ke kiri, berarti langsung saya ke kanan, gitu ya, berlawanan. Jadi nanti bila yang salah agak maju lagi, Bu. Kita tahu.
Iya. Tunjuk atas ke kanan ke kiri atau ke bawah. Nanti jangan sesuai apa yang diinstruksikan. Berlawanan. Berlawanan. Tangannya. Misalnya tunjuk atas ke bawah harus bebas tangan ya bawah. Atas bawah tangan kiri, gitu ya. Tonton lagi. Saya nunjuk, nah nanti lepas ada yang musik terus gantian, katanya, gitu ya. Ada juga musiknya seperti ini. Nah, itu. Nanti gantian. Enggak pakai musik, apa musik? Nanti pakai musik. Musik siapa musik? Nanti gantian. Tangan sendiri. Wes gendang. Iya, yang lain gantian. Kalau saya udah nunduk, berarti turun gantian padanan. Begitu, ya. Gantian, ya saya terus nanti gantian. Satu menit satu nanti. Misal saya dulu, boom, dan lepas. Terlalu ngepas. Boom, gantian, gitu ya. Ya, kita nyoba dulu. Soalnya terlalu ngepas. Kesel Pak. Kesel. Mulai. Lagi ngapa lagi? Mboten patos. Ora iso.
Pertanyaan kemarin, pertanyaannya nanti saya kirimkan di komite. Silakan apa? Basic nanti kategorinya apa? Hukuman dapat diberikan anak. Pemberian hukuman dengan narkotis seperti membaca atau memberikan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Setuju atau tidak begitu? Hanya di sini setuju atau tidak? Alasannya kenapa? Linknya dibuka nanti terus langsung diisi. Oh, resok bang. Kamu belajar bisa untuk masuknya. Kalau kamu bisa berbuat tadi kamu itu kalau tadi itu berarti bukan pakai akun belajar. Sebelum baca bebas setuju atau tidak hukuman atau konsekuensi atau belum tentu atau belum menemukan jawaban nanti kalau pesannya iya alasannya apa? Duluan dapat. Ya. Yang sudah menjawab baru 10. Ini saya bacakan salah satu ya. 15 jawaban setuju. Ya, berat. Ya biasa ya mas.
Yo, neng deh. Yo, kan ini. Ya, ya orang itu. Aku neng tenang. Aku mau sama. Jadi terima kasih. Ada yang jawab tidak setuju, sebab hukuman berikat anak katakan sehingga tidak bisa tumbuh kesadaran dan tanggung jawab dari diri anak. Terus ada tidak setuju karena hukuman dapat membekas dan memicu balas dendam. Jadi kalau tidak pakai alasan ya. Terus untuk pemberian hukuman dengan positif seperti membaca itu ada yang setuju karena anak tidak akan membekas dan tidak menimbulkan balas dendam. Nanti untuk yang apa namanya? Nanti kita bahas semuanya. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi buruk mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, stimulus respon itu kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pilihan semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol pilihannya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya hanya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang kalah. Menang. Baik, untuk makna disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak? Supaya anak itu patuh kepada kita akan disiplin. Berarti kalau sudah patuh berarti disiplin. Ternyata artinya belajar. Seluruh umum adalah hubungan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, di sini ada nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di antaranya itu nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, untuk teori motivasi
Perilaku manusia, motivasi eksternal, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk pertanyaan pematiknya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, apakah itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di PMM guru penggerak di LMS itu ada mulai dari diri itu semua materi yang dipelajari terlebih dahulu sebelum mengerjakan koneksi maupun elaborasi dan lain sebagainya. Baik, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu berasal dari Alfie. Nah, di sini ada 8, menurut jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan biasanya perlu diingat beberapa hal. Mungkin dari diri kita sudah paham dari sini. Beri pengakuan secara khusus pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Contoh baik. Untuk contohnya tadi itu pembuka dari kebajikan serta situasi, yaitu kemarin saya perhatikan untuk nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Hubungan versus konsekuensi. Baik, untuk hubungan mencatat. Nah, ini ya, saya perlu pendapat dari Bapak Ibu Guru. Hubungan atau konsekuensi tindakan guru biasanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di kelas. Itu termasuk hubungan atau konsekuensi. Hubungan atau konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya, betul, hubungan. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ya, hubungan.
Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman B. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. B. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang betul yang betul konsekuensi. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan karena terlambat 10 menit, maka kita ungkapkan konsekuensi dari keterlambatan itu. Bahkan di kelas pun juga sama nanti. Baik, selanjutnya ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Selanjutnya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Betul gitu. Kita juga pernah mengalami, kita juga pernah menjadi siswa. Terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi seperti tadi. Anak memiliki kedisiplinan, itu akibat dari hukuman. Terus konsekuensi anak menghargai disiplin karena ada konsekuensi. Hukuman paksaan. Nah, untuk konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu bahkan terjadi. Untuk konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Terus hukuman konsep diri yang buruk. Dari konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu timbul dari hukuman. Untuk timbul dari konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Untuk timbul dari konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Contoh kemarin ada yang melakukan kesalahan, menendang bola berkena kepala. Nah, itu minta maafnya hanya sebatas main-main. Terus akhirnya saya panggil, terus tak pisahkan, tak suruh menyendiri dan menyadari kesalahannya. Selama bila mana sudah menyadari, maka laporan ke saya sendiri. Kesalahannya apa? Dan ternyata anak itu respon, saya salah tadi memang menendang terus main kepala, terus saya minta maaf. Terus tindakan kamu apa gitu? Saya akan meminta dan meminta maaf dengan serius. Jadi seperti itu nanti anak itu nanti berkesadaran dari sini. Baik, kalau sadar sendiri. Kalau tiap anak itu sadarnya memang berbeda. Bahkan dari fasilitator atau pengajar praktik. Untuk menyadarkan anak itu butuh berapa waktu, tidak ada yang bisa menjawab. Karena porsinya beda-beda, ada yang langsung sadar, ada yang tidak, dan besoknya mengulangi lagi juga ada.
Jadi, baik, restitusi. Nah, ini yang baru dari saya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diasingkan dulu sama kita biar menyadari, nanti setelah menyadari laporan terus selanjutnya kembali ke kelompok masing-masing. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada beberapa tabel. Kemarin sempat saya bagikan yang di kantor itu tabelnya identitas gagal sama identitas sukses. Kemarin mungkin yang mengambil di meja depan dulu itu saya bagikan hanya beberapa, nggak semua. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus restitusi merupakan pilihan. Jadi dari semua masalah anak nanti dibuat pakai rumus restitusi. Nanti untuk selanjutnya nanti juga ada penerapannya dan nanti kita praktekkan. Baik, ciri restitusi bukan untuk merebut kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi mungkin nanti permasalahan anak semoga saja bisa terjadi dalam restitusi ini, dalam penerapan ini. Restitusi ini membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti bila tidak ada dendam di antara yang lain, maka mungkin solusi ini jadi penolong. Baik, keyakinan kelas, apakah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas ada yang bisa membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ini di beberapa kelas sudah saya tempel, sudah saya praktekkan. Nanti saya harap semua wali kelas bisa membuat kertas dan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Monggo Bapak Ibu, ada yang mengutarakan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu antara guru dengan siswa ada beda. Tapi kalau peraturan kelas mutlak guru. Ada yang lain pendapatnya? Kalau keyakinan kelas itu biasanya sudah muncul dari bagi nurani si anak. Jadi dasar dan keyakinan itu aturan yang sudah ada di kelas. Kadang-kadang aturan itu tidak sesuai dengan keyakinan si anak. Sehingga kalau keyakinan itu munculnya dari anak itu sendiri. Ada yang lain? Dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah dan keyakinan kelas itu dibuat oleh pribadi dan kelas masing-masing dan sesama guru masing-masing. Jadi sebelum keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi supaya kesepakatan kelas dibuat dulu, baru ditulis keyakinannya. Jadi harus ada dua kesepakatan, kita kumpulkan bareng-bareng,
Nah, untuk menjadi keyakinan kelas kita kelompokkan dari semua pendapatnya yang sama. Nah, ini keyakinan kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid atau di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi saya harap oleh kelas atau semua bapak ibu guru juga nantinya melaksanakan dan tertulis kalau bila mana perlu di tembok sudah ada tulisannya. Nanti bila melanggar anak tersebut suruh membaca dan konsekuensinya itu apa? Contoh kayak ada PR tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan, itu nanti konsekuensinya apa? Nanti setelah tidak mengumpulkan, maka setelah jam pembelajaran itu anak tersebut dipanggil ke ruang guru atau ruang BK untuk di restitusi seperti nanti. Baik, selanjutnya itulah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi di kelas 8E dan 8C belum selesai. Itu saya sudah menerapkan, tapi kelas 8C belum selesai karena kurang responsif terhadap keyakinan kelasnya masing-masing. Masih belum buat apa sih latihan nggak diperlukan gitu. Dan ternyata memang itu perlu. Selanjutnya tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Nanti mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Peraturannya tiket wajib, bila mana tidak biasanya anak-anak itu menuliskan seperti itu. Bila tidak nanti membersihkan membuang sampah. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, hindarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Selanjutnya tidak ulang keyakinan bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting mengikuti semua. Bila mana terlalu banyak, maka akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi yang intinya saja. Baik, selanjutnya setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Di kelas 8 ini tanda tangan ya sab jempol gitu. Jadi di kelas yang mengajar 8 pasti sudah sudah tahu. Yang selanjutnya keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Baik, nah ini ada urutannya dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Baik, ini ada peraturan sama keyakinan kelas. Sekolah Pak Puding apa dengan Bapak? Saya nuding Arab orang lain, ada nuding Arab.
Ini ada selalu memberikan buku ke tempatnya, itu termasuk ke dalam kelompok tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada cinta dan kasih sayang, ada kayak kekuatan, bahagia. Nanti semua saling menyatu dan saling mengisi. Biasanya yang menguatkan kita sampai ke titik ini itu siapa? Dan supaya tidak stres, kita juga refreshing. Selanjutnya untuk influencer kontrol dulu. Di antaranya motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil kontrol diri. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu belum pernah lihat atau baru kali ini. Nanti jadi di segitiga restitusi itu ada satu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Itu yang bagian kanan, yang biru. Yang merah itu seperti pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita gali dulu terlebih dahulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu disadarkan dulu, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah digali itu, dan nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini yang terakhir nilai kesepakatan di kelas yang telah dibuat. Kita jeda sebentar. Saya pengen Bapak Ibu guru menulis hal-hal yang positif untuk kedepannya, supaya harapan apa supaya kelas itu bisa tercapai dan budaya positif di sekolah itu terwujud. Jadi silakan nanti ditulis di sticky note ini, nanti digambar, nanti setelahnya baru kita kelompokkan. Begitu gitu. Hal apa yang diharapkan atau
kata-kata yang yang baik untuk sekolah maupun kelas atau sekolah kita. Gitu. Kalau sudah dijelaskan. Kalau kurang boleh saya kasih lagi. Kalau tidak boleh. Baik, saya akan membacakan beberapa
Ini yang ini. Jika berbicara siswa diam. Belajar sepanjang waktu karena dengan belajar kita akan semakin tahu. Baik, kata-kata hari ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Harapannya bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Setelah menerapkan dapat meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Disiplin kunci sukses. Terus sekolah bisa menjadikan siswa sadar diri tanpa adanya teguran atau paksaan saat siswa melakukan kesalahan. Selanjutnya, menjadi anak yang pandai, santun, berkarakter, bagus, dan berbudi seperti luhur. Membiasakan anak mengucapkan selamat. Baik, selanjutnya ini untuk menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas, yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu cara penyelesaian masalah dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya, validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Baik, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dari setelah pertanyaan itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu cara validasi kebutuhan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti anak tersebut pasti akan insya Allah mungkin menyadarinya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, bila mana kita tidak membuat, kita mengada-ngada. Jadi saya harap setelah ini semua bapak ibu guru termasuk wali kelas tentunya nanti bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kita punya patokan, kita punya landasan. Oh ini loh kesalahan kamu di sini berarti melanggar keyakinan kelas ini dan nanti konsekuensinya apa. Jadi itu. Jadi mungkin tanpa itu kita ini melanggar, kamu konsekuensinya harus seperti ini. Tapi tidak secara tertulis. Jadi harus lebih realnya lagi kita tuliskan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Selanjutnya, intervensi 30 detik, diantaranya seperti itu. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Dari beberapa pertanyaan, bagaimana kamu diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi menjalin hubungan antara guru dan murid itu memang perlu. Baik, contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin ini ada sekilas beberapa video. Yogia lagi. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi dari permasalahan ada apa namanya? Seperti membuli. Jadi nilai dari kedua orang ini nilainya 20 dan nilai Ali contoh itu 60. Jadi nilai yang tinggi itu membuli nilai yang rendah. Itu memang hal yang kecil, tapi apa namanya, kita perlu juga menggunakan segitiga restitusi untuk menanyakan keyakinan. Jadi itu yang tadi. Selanjutnya ini yang kasus kedua. Kasus kedua itu guru matematika. Intinya supaya teman-temannya bisa bergabung dengan rombongannya itu, kamu harus melakukan sesuatu pada guru matematika, membuat hal yang apa namanya lucu supaya teman-temannya tertawa pada saat pembelajaran matematika. Ada yang pernah mengalaminya? Jadi guru sedang mengajar, terus ada salah satu anak membuat lelucon. Nah, membuat leluconnya itu ternyata setelah validasi menggunakan segitiga restitusi, ternyata anak tersebut disuruh temannya jika melakukan nanti akan berteman sama kelompoknya, tapi jika tidak berteman, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak menanyakan jauh ke situ, dan ternyata manfaat segitiga restitusi itu menggali lebih. Nah, setelah itu ada testimoni. Ini selanjutnya disiplin positif. Itu disiplin kontrol atau yang berpilihan belajar. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu untuk yang tadi. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan ide-ide baru. Dan
realitas kebetulan kita berbeda memahami pandangan orang lain tentang dunia dan orang memiliki gambaran berbeda. Baik, selanjutnya yaitu refleksi. Baik, untuk refleksi. Nah, pakai sticky note tadi, nggak apa-apa. Nanti masih ada yang kosong. Apakah kegiatan yang telah dilakukan pada sesi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Pembelajaran apa yang saya dapat dari sesi ini? Apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini? Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang setelah menulis, ada yang pengen mengungkapkan langsung tanpa sebelum menempelnya. Terima kasih sebelumnya untuk melakukan refleksi bersama masing-masing Bapak Ibu tentunya berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, menumbuhkan disiplin positif menjadi suatu budaya di sekolah. Karena kegiatan apa yang kita lakukan saat ini yaitu kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Pak Anas, ya, selaku calon guru penggerak. Apakah perasaannya? Ya tentunya senang jika mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama. Yang ketiga, pembelajaran yang didapatkan, ya. Pembelajaran apa yang dapat
diambil dari sesi ini. Kita memperoleh gambaran yang real dalam menumbuhkan disiplin positif, terutama untuk menjadi kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kita tahu gambarannya real, juga siklusnya. Jadi kesepakatan kelas itu tidak sekonyong-konyong atau tidak tiba-tiba, tetapi juga melalui semacam proses ataupun siklus yang akhirnya bisa menjadi kesepakatan bersama. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Dan tentunya setelah kita menyadari dan juga mendapatkan informasi komplit, tentunya kita berusaha mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang berkenan, Pak Asep. Ya. Luar biasa ini panas apa yang disampaikan tadi, jelas sangat bermanfaat terutama untuk saya, karena selama ini yang saya praktekkan ternyata salah ya, dengan banyak memberikan hukuman pada anak karena anak itu bukan penyebab, tapi kembali lagi kesalahan pada kita. Ini pada kertas kita dalam penulisnya yang salah kita ditipuan begitu, dan itu saja. Dan saya sangat senang dengan ilmu yang baru ini untuk saya. Terima kasih, itu saja teman-teman. Terima kasih. Ada yang lain? Refleksi dari saya yang jelas untuk materi disiplin positif ini, terutama untuk keyakinan kelas, saya mengharap kepada seluruh kelas jadi mulai membuat keyakinan tersebut jadi tidak hanya kesepakatannya, tetapi berupa keyakinan, dan jangan hanya sebatas memajang, tetapi mengimplementasikannya yang lebih benar. Jadi tolong kepada kita semua, ya termasuk saya, dan kepada wali kelas terutama, karena ini nanti yang punya keyakinan bersama yang secara langsung dengan itu wali kelas. Jadi monggo, dan ini tolong kita terapkan dengan kebiasaan serta apa kegiatan yang ada di sekolah kita. Kayak misalnya kita sudah sepakat ada jadwal kebiasaan sholat zuhur Bapak Ibu, tetapi ternyata kalau tidak digeletai wali kelasnya secara langsung, saya mengamati hanya beberapa anak saja yang sholat. Itu jadi saya mohon kesepakatan kelas ini dan nantinya tidak hanya dipajang monggo dibuat, tetapi dilaksanakan. Makanya jangan terlalu banyak dan mengarah pada memang kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan kita keseharian yang memang cenderung ke pembentukan karakter begitu. Dan ini saya menambahkan lagi, mengingatkan untuk sholat zuhur walaupun sudah di absen, tapi ternyata kalau wali kelasnya tidak gretes, hanya saya lewat speaker, itu kurang. Jadi saya minta kepada panjenengan semua dengan kesadarannya, ya monggo lah, ibaratnya gesah anak-anaknya masing-masing, mari diantar bareng-bareng ke musola. Itu untuk di kegiatan sholat berjamaah. Kemudian untuk yang lainnya, yang lainnya mungkin di pembelajaran sudah agak sudah ada tertib, tetapi masih ada lagi hal-hal yang
Ini sebetulnya melibatkannya sekolah juga, karena tadi kejadian yang tadi saat istirahat itu kan sebetulnya kalau kita itu bersinergi beneran, semua warga sekolah dengan stafnya, tidak hanya gurunya, tidak akan terjadi anak keluar sekolah. Kalau misalnya satpamnya atau penjaganya itu betul-betul diberdayakan semaksimal mungkin, apalagi rawan anak istirahat. Ini tadi di waktu istirahat ke-1 ya. Pertama, tadi kejadian anak itu kan keluar nongkrong di sana kemudian merokok jelas pakai seragam karena di dalam waktu istirahat. Nah itu coba kita meminimalisir dengan setiap kali jam istirahat pintu gerbang dikunci, seandainya ada tamu biarin nunggu dulu. Nanti kalau setelah anak-anak masuk ya baru dibuka. Dan Bapak Ibu guru saat istirahat ya kita berusaha untuk menahan diri dulu untuk tidak keluar walaupun mungkin ada kepentingan begitu. Kecuali kepentingan yang sangat amat mendesak begitu. Jadi biar terjadi kolaborasi dan akhirnya nanti tidak. Kalau hanya mengandalkan BK ya kasihan BK-nya masa nunggu terus gitu kan. Iya, jadi ini saya mintanya ya ke satpam di sana saat istirahat dikunci aja jebret gitu. Nah, untuk budaya positif tadi sudah saya terapkan. Saya kan udah bengok-bengok ke anak itu. Ternyata yang aku hanya 2 dari sekian itu. Terus akhirnya saya putar otak. Jangan bengok-bengok kali ya. Dudukan lagi. Kemudian di depan mereka saya bertanya dengan halus, anak-anak, dunia nggak akan marah kalau kalian mau jujur. Saat keputusan saya kira ngaku. Nek, kowe jujur aku marah. Siapa yang ngerokok tadi? Boleh maju 1 langkah. Akhirnya dari sekian memang anak-anak yang merokok. Saat saya marah-marah tadi hanya 2 anak. Iya, ya. Itu aja karena saya ngambung satu-satu mulu. Yang 4 itu sudah tidak tahu karena sudah makan dan minum. Katanya ada pintar, mereka lebih pintar dan lebih pintar. Nah, memang budaya budaya positif ini tadi dengan kita mungkin tidak marah atau dengan merangkul udah berbeda, sudah saya terapkan, saya setuju. Cuma saja kok di bulan Baleni gitu kan anaknya sampai kapan, sampai mungkin mentornya Pak Anas juga tidak tahu sampai kapan berapa kali anak itu akan melakukan, termasuk tadi habis ditanya di BK juga ada 1 anak yang dulu sudah melakukan kesalahan saat mau laporan orang tuanya dipanggil udah tanda tangan dan sebagainya bla 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 bla. Ini tadi ya dia menghibah-hibah lagi. Kemudian minta tolong orang tua saya jangan dipanggil karena kondisinya begini. Nah, ini seperti wong tuanya seperti itu, tetapi kamunya terus begitu. Ya, terima kasih referensi dari saya sekalian ini melaporkan kejadian ini. Terima kasih menyambung dari permasalahan yang ada di lapangan, jadi ada penyimpangan atau perilaku tidak tepat yang dilakukan oleh siswa kita. Nah ini marilah kita bersinergi. Pertama nanti satpam juga dikerahkan dalam itu disadarkan, karena sudah menjadi kebiasaan lama bertahun-tahun satpam kita itu kinerjanya seperti itu untuk menjadi kalau mesin di pandai besi itu ya itu ditekan itu ya dadaan orang Soviet kita berproses, tetapi kita harus tetap lakukan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu mangga bersinergi bagi Bapak Ibu yang tiket yang turun ya pengawasannya pas di istirahat itu penjenengan segera pihak ke depan untuk mengawasi anak-anak, itu membantu mengawasi anak-anak. Itu nih Bapak Ibu. Untuk yang ketiganya, karena anak ini sudah terindikasi melakukan penyimpangan, orang tua wajib tahu
orang tua wajib tahu walaupun anak menghibah-hibah agar tidak dilaporkan ke orang tua, tetapi orang tua mempunyai hak untuk tahu. Dengan orang tua mempunyai hak dan haknya ini kita berikan, insya Allah nanti akan bersama-sama membentuk karakter atau memperbaiki kesalahan. Jadi saya berpendapat bahwa orang tua ini berhak untuk tahu perkembangan anaknya, terutama di sekolah, apalagi melakukan kebiasaan atau perilaku yang jelas-jelas melanggar peraturan sekolah, merokok di lingkungan sekolah atau di saat pembelajaran ini fatal. Nah, kita bukannya akan menghukum, tetapi kita akan memberikan kesadaran pada orang tua agar orang tua lebih intensif lagi dalam memberikan edukasi maupun memberikan pembelajaran di rumah itu ya, kaitannya dengan attitude atau sikap-sikap yang tidak terpuji itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu Dirka untuk menghubungi orang tua dan hadapkan dengan saya. Jadi ada masalah hari ini, kita selesaikan hari ini. Kalau orang tua yang ini belum ada, ya besok lagi harus bertemu dengan saya. Oke, seperti itu. Jadi orang tua harus tahu karena dia ini nanti yang akan menanggung akibat dari perilaku itu di kemudian hari. Jadi orang tua berhak untuk tahu karena dia adalah orang tua biologisnya. Kita orang tua bukan orang tua biologis ya. Jadi orang tua biologis harus tahu karena dia yang bertanggung jawab 100%. Ya. Kalau kita hanya berapa persen saja, itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu kaitannya dengan apa itu disiplin positif ya atau budaya positif di sekolah itu kemarin kita sudah sepakat untuk membagi toilet per kelas ini sudah dan tolong Bapak Ibu wakili kelas untuk memberikan edukasi bagaimana caranya untuk kebersihan toilet yang merupakan sumber dari kesehatan ini kita masukkan ke kesepakatan kelas. Namun dan kita tinjau terus untuk pelaksanaannya. Ya, terima kasih atas refleksinya. Semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dari sini ke kota tua, naik kuda membawa pemberian. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih. Saya Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Ya, sehingga kita mendapatkan banyak informasi tentang diaplikasikan dalam pembelajaran. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih. Saya sebagai MC mohon maaf kalau saya salah kata perbuatan selama memandu acara pada siang hari ini. Ada kata saya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau video? Kameranya keluar lagi. Neng. Saya nulis nama orang doang boleh nggak Pak? Albi.
sekali supaya kelasnya jadi nyaman. Perasaan saya saat dia dibikin di asinan kelas.